Dengar ya guys, dan mikrofon. Udah hidup tapi enggak sih? Akunnya aku barusan nggak hidup sih. Hidup hijau, hijau, kamu hijau. Udah? Oke. Bentar. Aku cek dulu. Hidup tapi enggak sih? Akunnya aku barusan nggak hidup sih. Oke. Random sekali. Gak apa-apa, langsung aja kenapa? Gak apa-apa. Wah, lama sekali nih guys. Lupa, mohon maaf teman-teman. Kami mati ya. Cuy, blur. Hasilnya nggak sih blur, Mas? Enggak. Hasilnya blur nggak sih, Mas? Oke. Soalnya di sini blur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Lucy di sini di Ngobrol Ringan Menginspirasi. Nah, pagi hari ini kita bakalan ngebahas tentang dari cetan menjadi oke saya pesan. Nah, di sini udah ada narasumber tercantik ya di Surabaya 45. Beliau Mbak Rifa, biasa dipanggilnya sama teman-teman tuh Mam Rifa ya Mbak ya? Mam Rifa, ya, panggilan akrabnya yaitu Mam Rifa. Mbak Rifa ini adalah customer service di cabang mana Mbak Rifa? Kampus. Di cabang kampus. Pastinya teman-teman sekalian yang sering order di cabang kampus pasti sering ketemu sama Mbak Rifa. Oke, selamat pagi Mbak Rifa. Gimana kabarnya Mbak Rifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Mbak Rifa hari ini? Kebetulan sekarang masuk siang, jadi ngesitnya nanti siang. Habis siang, oke. Kalau di rumah Mbak Rifa kesibukannya apa nih? Kesibukannya urusan aja. Oh. Oke. Gak hidup ya sih, mohon maaf. Dari tadi. Udah, ngeptip. Oke, mohon maaf ya, ada gangguan teknis teman-teman. Oke, Mbak Rifa, ini kita ngobrolin apa dulu nih? Kesibukan Mbak Rifa dulu deh. Gimana Mbak untuk orderan cabang nih? Lagi rame-ramenya ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi sekarang tuh lagi ada Porprov, benar. Porprov. Kecipratan banget untuk percetakan. Wah, keren. Dari awal bulan ya Mbak? Apa dari bulan lalu yang udah rame cetakan Porprov? Dari awal bulan sih. Awal bulan Juni. Awal bulan Juni. Masya Allah. Terima kasih nih buat teman-teman yang menjadi sponsorship dari Porprov ya. Biasanya kadang gitu emang ada orderan langsung dari pemerintah nggak sih Mbak? Maksudnya langsung dari Pemkapnya atau dari kayak sponsorshipnya atau gimana? Gak ada sih, itu kayaknya dari agen-agennya sih, maksudnya yang memang terima pasang langsung kayak banner pohon. Jadi mereka langsung menyediakan bambunya sekalian pasangnya kayak gitu. Biasanya dari agennya sih ya, bukan langsung mitranya, bukan langsung instansi gitu ya. Oke. Mbak Rifa nih, nah itu ya, bahas tentang orderan tuh ya. Orderan tuh awalnya gimana Mbak masuknya Mbak? Gitu loh, kok tiba-tiba langsung oke, saya pesan gitu kan. Mungkin kan emang dari customer-nya tuh ngechat dulu, Kak ini saya mau pesan banner seperti ukurannya segini sebanyak ini gitu. Benar. Terus habis itu tiba-tiba bisa langsung oke saya pesan gitu. Gimana Mbak
tipsnya gitu bisa menjadi oke saya pesan gitu. Mungkin kalau orderan yang besar, orderan yang besar kayak porprov, awalnya memang dari chatting, jadi nanya-nanya harga, pasti kita taruh harga di, maksudnya yang masih kalau cetak satu aja gitu, harganya segini. Jadi kalau beliau baru bilang saya mau cetak segini, sekian ratus mbak, nah baru di situ ada nego-nego harga. Kalau sudah fix harganya, udah dinego segitu, biasanya orang, oh ya udah mbak, kalau ternyata kalau cetak banyak lebih murah ya gitu. Jadi nego-negonya itu yang biasanya mempengaruhi juga sih, antara harga juga sama kebutuhannya mereka juga sih, kayak gitu. Oke. Mbak gimana mbak, apa sih namanya ya, kan itu kan dari chat sih, lewat chat kan tanya-tanyanya, terus habis itu kita kan mbak merasa kesusahan nggak sih mbak untuk meyakinkan customer itu biar ordernya tuh ke kita gitu loh? Ada kesulitan nggak sih mbak? Kalau untuk orderan yang 1-2 mungkin nggak ada sih. Kalau orderan yang biasanya kayak proyek besar itu yang agak ini memang agak kesulitan sih. Biasanya mereka itu masih membandingkan harga gitu. 1, 2 juga kualitas. Yang ketiga biasanya kalau memang harganya cocok, harganya nggak cocok tapi pelayanannya bagus, pasti mereka akan balik lagi kayak gitu. Bener sih ya, berarti pelayanan itu sangat-sangat berpengaruh ya untuk pemesanan kita gitu. Bener. Alhamdulillah. Nah, kalau kayak gitu, tapi yang porprov ini nggak ada kesusahan ya mbak ya? Maksudnya banyak itu mbak udah nerima yang ratusan nggak? Yang dari porprov? Kalau untuk dari porprov sendiri nggak sampai ratusan sih, paling cuma 20 atau 10 banner atau kebetulan kalau yang banyak sekarang itu 700 umbul-umbul itu bukan dari porprov, bukan dari porprov ya. Dari PT itu, maksudnya dari kayak perusahaan consumer good. Nah, kayak gitu. Itu kayaknya lagi ada event, terus memang yang pesan itu di Jember nanti dikirim ke semua ini, kayaknya ada Madiun, ada Surabaya kayak gitu sih. Tapi yang pesan di perusahaan Jember. Pesan di Jember ya pesannya. Oke. Itu ini mbak ada usaha nggak sih mbak di selain ini mbak, selain apa ya namanya ya di Surabaya 45 kan, kalau misalkan di Surabaya 45 kan memang sudah tugasnya CS nih ya, untuk biar kita dapat pelanggan, dapat pemesanan gitu. Kalau misalnya di luar Surabaya 45 mbak ada usaha nggak sih mbak? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi memang kalau bukan customer sih, sebenarnya kayak teman tetangga. Kalau sudah tahu saya kerja di percetakan seperti itu. Biasanya nanya-nanya tuh, Mbak bisa bikin ini, Mbak bisa bikin ini gitu. Oke, bisa. Jadi nggak termasuk customer pribadi sih, saya juga masukkan ke kantor kayak gitu. Oke. Masih melayani gitu ya Mbak di luar jam kantor gitu ya. Ya sih. Emang ada sih beberapa teman-teman yang gitu. Lucy juga gitu Mbak. Jadi kayak ada, nggak tahu ya entah itu dari mana nomor teleponnya, padahal Lucy adalah orang yang nggak mempublish nomor gitu sih. Nggak mempublish nomor, tapi ada aja yang ngechat tanya gitu loh. Tanya mungkin dari teman ke teman gitu ya mungkin ya. Oke Mbak ini mungkin ada tips buat para ya nggak kita ngomonginnya yang umum lah ya, nggak cuma percetakan aja. Karena kan customer service ini juga pelayanan ya, termasuk pelayanan terbaik yang gimana sih Mbak yang bisa ngebuat customer itu nyaman gitu sama kita? Yang jelas satu biasanya ramah, senyum, ya senyum, salam, sapa, kayak gitu. Kalau untuk closing kayak gitu ya, maksudnya closing gini, biar apa sih namanya customer itu jadi gitu loh. Customer itu sebenarnya ada yang satu antara butuh dan nggak butuh gitu. Biasanya customer itu mau beli. Kalau untuk percetakan kayaknya memang customer yang butuh gitu, maksudnya butuh stiker, entah itu butuh banner. Kalau kayak untuk fashion, baju, kosmetik, sebenarnya kita nggak perlu, tapi dari kita meyakinkan customer kok kayaknya bagus ya, oke deh kita beli kayak gitu. Kalau percetakan mungkin memang butuh sih mereka, jadi mereka cari kayak gitu. Yang pertama ya senyum, salam, sapa, jadi customer mungkin
Yang kedua juga memahami produk knowledge-nya. Jadi benar-benar bisa meyakinkan customer kalau kita punya produk banner nih, kualitasnya dengan harga segitu, tapi kualitasnya bagus, seperti itu. Produk knowledge juga. Terus ada juga apa ya, pendekatan emosional sih. Pendekatan emosional. Benar. Yang gimana itu Mbak? Yang gimana itu? Seperti kalau customer udah langganan, mungkin kita bisa sebut nama. Jadi kita udah kenal nih dengan Bapak ini, usahanya apa, udah tahu cetaknya juga di Surabaya 45. Jadi kita tanya aja, selamat pagi Bapak, misal Bapak siapa ya? Bapak Ali mungkin? Bapak Ali, misal ya Pak Ali. Selamat pagi Bapak Ali, gimana kabarnya? Baik, mungkin seperti itu. Terus usahanya gimana Pak? Lancar? Seperti itu aja sih. Jadi ada pendekatan emosional kayak gitu. Pendekatan emosional. Terus apa lagi Mbak? Terus ada lagi apa ya? Akses sih biasanya. Kayak akses lebih dipermudah gitu. Kayak Surabaya 45 kan sekarang udah melayani online juga. Bener. Nggak melulu offline, nggak harus orang langsung datang ke kantor mau pesan kayak gitu. Jadi bisa online. Kita juga ada apa aja ya Mbak Lucy? Kayaknya udah Shopee ada? Shopee ya. TikTok ya. Shop bisa. Oke, lewat IG lewat Shop. Lewat IG juga. Sama Tokopedia Mbak. Tokopedia juga ada. Kita udah tersedia Tokopedia. Kayak gitu. Biasanya kalau yang masuk di kantor biasanya kan masih lewat chat kan, lewat chat online kayak gitu. Jadi pembayaran juga sudah nggak harus ke kantor dulu bayar cash, nggak. Kan kita juga sudah ada transfer, bisa GoPay, SoPay gitu, kayak gitu kan bisa semua kita kayak gitu. Aksesnya mempermudah. Benar. Mempermudah customer ya. Benar. Oke, apalagi nih Mbak kira-kira? Apalagi ya? Testi biasanya, testimoni. Gitu. Benar. Jadi kayak orderan customer, terus customer itu puas, jadi kita bisa upload tuh di Instagram, atau biasanya kan Mbak Lucy nih yang ini. Jadi testimonial itu juga termasuk ini sih, bisa meyakinkan customer juga, bisa oke, kita order ke Surabaya 45 kayak gitu. Berarti apa ya, kayak review gitu ya? Review, benar. Review habis cetak nih, habis cetak di Surabaya 45, biasanya tuh juga kita ngasih ini ya Mbak ya, apa kayak Google review gitu ya Mbak ya? Google review. Oke. Kalau misalkan untuk yang di luar tuh sama nggak sih Mbak, sama kayak percetakan sih? Tipsnya, apakah sama ini untuk yang umum? Maksudnya kayak orang-orang yang jual online shop gitu tuh, apa sama sih Mbak menurut Mbak? Sama aja sih sepertinya. Maksudnya, aja ya. Kayak ramah, senyum, salam sapa. Biasanya kita kalau di online shop mainnya di chatting kan? Iya. Jadi jangan cuek-cuek amat sih. Maksudnya kita harus bisa mengkondisikan atau kita bisa pegang kendali di chat itu kayak gitu kan. Jadi jangan cuma ada yang nanya nih, Mbak, ini ready. Udah gitu aja kan. Jadi kita juga mikir gini aja, maksudnya kan harus dijelaskan, ready Kak, ukuran ini, warnanya ini, harganya segini. Jadi kayak di detail gitu sih. Didetailkan gitu ya. Bener. Jadi harus kita pegang kendali benar-benar yang di chat itu, biar customer pelayanannya oke nih gitu. Jadi oke lah, pesen di sini aja kayak gitu. Mbak pernah nggak sih Mbak nemuin yang kayak misalkan di online shop ya, online shop itu yang kalau pas kita chat itu cuek banget. Pernah nggak sih Mbak nemuin kayak gitu tuh? Pernah sih. Pernah. Jadi kalau nggak kita yang tanya, nggak bakalan dikasih tahu kayak gitu. Jadi baju ini ready Kak, ready. Gitu aja. Ya. Jadi maksudnya warna apa aja ya, ukurannya gitu. Baru kalau kita udah tanya itu baru dijelaskan kayak gitu sih. Sebenarnya kalau di percetakan misal nih tanya banner, stiker, kan mereka juga kalau yang masih baru nggak bakalan tahu antara perbedaan bontak dan vinil. Nggak mungkin tahu kan, Mbak cetak stiker berapa? Nggak mungkin dong kita cuma jawab 6.000. 6.000 itu per apa? Itu stiker jenisnya apa kayak gitu. Baru kita di situ dijelaskan 6.000 per A3, bontak, stikernya bahannya bontak dan tidak tahan air. Kalau yang tahan air itu apa kayak gitu sih. Lebih ini ya Mbak, yang menjabar apa ya, spesifikasinya tuh lebih Bener, detail gitu ya kan. Jadi kan mereka juga ternyata customer service-nya juga paham nih produk penulisnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang shop, yang apa namanya online shop yang tadi itu sebetulnya ya monggo lah diperbaiki lah ya Mbak, diperbaiki. Soalnya
customer itu pengennya tuh apa ya, kita tuh memberikan informasi yang lengkap gitu ya, iya, Mbak benar. ya. Jadi kayak Mbak ini udah ready atau enggak? Ready untuk warnanya tuh ini iya. seperti itu Benar ya Mbak ya. sekali. Terus habis itu Mbak yang tadi apa ya Mbak Rifa tuh ngomong apa ya tadi ya? Kok aku Apa jadi itu? lupa. Yang order. Ya aku jadi lupa. Order apa itu? Ini nggak disematin Mbak di. Oh. Oke. Mbak susah atau gampang sih Mbak ngasih pengetahuan gitu ya, ngasih informasi gitu ya ke customer gitu. Kalau misalkan nih kita kan soalnya ada nih customer yang nggak tahu misalkan antara stiker stiker Orajet dan One Way. Nah, ya. Nah benar. itu ngasih informasinya tuh Mbak ngerasa gimana sih Mbak sampai orangnya tuh yaudah saya pesen yang ini aja Mbak gitu. Kan soalnya ya kadang tuh ada orang yang nggak ngerti, kadang juga ada orang yang ngerti gitu. Iya. Yang nggak ngerti ini Mbak gimana cara mengatasinya gitu? Cara mengatasinya kalau nggak ngerti sih customer biasanya kita langsung aja kasih contoh. Langsung kasih contoh gitu benar. ya. Antara bedanya stiker One Way dan stiker Orajet nih. Mm-mm. Ya udah kita kasih contoh aja. Mungkin kalau stiker One Way sama Orajet itu bisa dibuka aja kan. Nanti bisa Iya. ketahuan tuh bedanya. Yang One Way itu bolong-bolong, kalau yang ini seperti ini, dan medianya juga mau ditaruh di mana. Kita tanyakan dulu mau taruh di mana kayak gitu. Iya sih, kemarin tuh emang kayak lo sih nemuin ya, yang tanya kayak gitu. Cuman tuh apa ya, ternyata dia tuh mintanya cuttingnya itu loh Mbak, cutting yang pas dibuka tinggal Iya, tinggal tulisannya aja. Nah, benar, padahal benar. kita cuma bisanya print cut ya, namanya Iya, print cut, mm-mm. bukan cutting yang seperti itu. Gitu. Benar. Berarti nggak begitu susah Mbak? Susah atau gimana? Susah ya? Susah nggak sih menurut Mbak Rifa? Eh, Ini buat customer service senior nih ya guys ya. Jadi nggak terlalu susah sih. terlalu Ya, susah. yang penting kita bisa cara menjelaskannya, kita bisa detail kayak gitu, nggak terlalu susah sih. bisa detail apa informasinya lebih lengkap gitu lah ya Mbak ya. Benar. Terus misalkan Mbak kalau ada yang cetak stiker, Mbak pernah nggak sih nemuin customer yang Mbak saya mau cetak stiker nih buat acara ukurannya berapa Kak gitu kan ya, ukurannya berapa Kak, terus habis itu dia bilangnya ini Mbak buat kotak makanan. Nah biasanya tuh dibuat apa sih kotak berkat gitu loh ya. Terus habis itu ya mau dibuat ukuran berapa, saya kurang tahu Mbak. Nah itu gimana Mbak Rifa biasanya ngejelasinnya gitu? Apakah Mbak Rifa itu langsung ngomong ini Kak ukurannya enaknya segini tanpa pertimbangan atau gimana Mbak? Biasanya sih kalau saya, kalau untuk kotak kardus berkat gitu katanya ya. Kardus berkat. Mungkin bisa minta tolong ukurkan kotaknya aja sih, maksudnya kotak kemasan untuk nasi itu yang ukuran seberapa kayak gitu. Kalau mbaknya juga nggak tahu juga ukurannya berapa. Mungkin di rumahnya nggak ada penggaris nggak ada penggaris jadi bingung juga. Ya segini Mbak. Akhirnya ada nggak sih Mbak yang pas ini di foto segini Mbak? Ya benar juga. Itu gimana Mbak Rifa? Kayak gitu sih kalau biasanya umumnya kalau di kotak kemasan itu kan paling nggak ukuran 20 lah, 20 kali 15 atau 20 kali 20. Jadi maksimal paling nggak kalau 5 cm mungkin kekecilan nih. Iya. Biasanya saya sarankan di A6. Biasanya A6. ukuran 10 kali 15. Tapi kita tawarkan dulu aja 10 kali 15 cukup nggak? Maksudnya terlalu besar atau gimana kayak gitu. Kalau misal customernya masih bingung seberapa ya Mbak itu kayak gitu, mungkin ada sih yang jadi kita bisa sarankan lagi, mungkin Mbak bisa ambil kertas yang nggak dipakai, mungkin ditekuk dulu seberapa, mungkin bisa diukur kayak gitu sih. Oke, emang sih kayak rada menurutku sih ya, tapi ya itu rada susah sih kalau misalkan mau ngejelasin ke customer yang customernya juga nggak tahu dia pengennya tuh gimana gitu ya kan. Padahal ya tapi memang betul ya Mbak ya, customer itu kita tuh membawa masalah dan kita tuh harus memberikan solusi gitu jangan ya. ditambahin masalah. Iya, kita ngasih solusi bukan malah ngasih dia pertanyaan yang aku nih lo kesini nih mau memecahkan masalah aku nih malah ditanyain kayak gini, tapi kita
untuk customer tercinta ya, kita juga bingung kakak gitu loh. Maksudnya mau dibuat ukuran berapa, terus habis itu nanti takutnya kalau kita nggak tahu ya box fisiknya gitu ya, benar. takutnya juga salah ukuran, kebesaran atau kekecilan gitu ya. Aduh, ada customer lucu nggak sih mbak yang kayak gitu tuh? Yang sebelum dia order nih, ada nggak sih kisah lucu customer yang sebelum dia order dia tuh nawar ini gini terus habis itu pending lama, ngechat lagi dan akhirnya dia bilang oke. Ada nggak sih mbak? Ada sih, beberapa. Ada. Tentang orderan apa itu mbak? Kira-kira salah satunya deh. Biasanya yang paling banyak ya kayak stiker sih, gitu. Kayak stiker, maksudnya belum fix ukurannya atau malah mau buat stiker botol nih, tapi botolnya masih belum ada, ya, jadi bingung gitu loh. Jadi bingung botolnya ukuran seberapa, jadi nanti itu stikernya mau di botol itu cuma di depan aja atau keliling gitu. Jadi ada yang kayak gitu sih, jadinya ya udah deh mbak, saya beli botolnya dulu ya, nanti tak bawa ke sini atau saya foto kayak gitu sih. Itu berarti di pas dia nih, itu kan yang offline ya, yang offline datang gitu, terus habis itu mas saya mau buat stiker nih. Itu udah proses tahap ke ini nggak sih, ke desainer nggak sih? Belum ya, masih tanya-tanya doang? Masih tanya-tanya doang. Kalau untuk tahap yang ke desainer, yang sudah fix, maksudnya sudah fix ukuran, sudah ada konsep, maksudnya udah tahu mintanya seperti apa, kayak gitu. Jangan tiba-tiba kalau udah masuk ke desainer, ternyata nggak cocok, dirombak lagi, berarti dari awal lagi, kayak gitu iya. sih. Bener sih. Berarti ngecek dulu ya di depan itu, ngecek kalau dia tuh mau ukurannya berapa, terus dia mau cetak stikernya tuh yang apa, konsepnya seperti apa, begitu ya mbak. Ini mbak, ada yang tanya nih. Udah sesi pertanyaan tau? Belum lah, belum. Tapi udah kebaca ini ya. Oke. Apa lagi ya dari customer ini ya? Kejadian lucunya cuma gitu aja mbak. Apa ada yang ngomel terus habis gitu, iya dah saya pesan gitu. Ada nggak sih kayak gitu tuh? Ada juga sih. Sebenarnya komplain ya. Kalau untuk komplain itu kan bukan apa ya, bukan menjatuhkan kita sih, tapi membangun membangun kita. Itu juga untuk perbaikan untuk kita sendiri juga kan. Jadi apa nih kok masih ada komplain, maksudnya kan kayak gitu, maksudnya yang salah dari kita nih masih apa, ada yang kurang kayak gitu. Ada sih maksudnya, tapi alhamdulillahnya sekalipun ada yang komplain pasti akan tetap repeat order. Wah, Masya Allah. Itu apa itu kuncinya mbak? Apa dikasih semar mesem gini? Gitu. apa kak order lagi ya pakai kita bagaimana nih mbak biasanya? Biasanya sih kalau di Surabaya 45 customernya memang setia. Jadi sekalipun mereka komplain mungkin oke dah dikomplain, jadi kan kita juga menanggapi, gak hanya komplain jadi kita biarkan kayak gitu kan, enggak kan. Jadi customer juga komplain, kita kan tanggapin kayak gimana, kompensasinya apa, kayak gitu sih. Kalau memang benar-benar kesalahan kita kayak gitu. Jadi customer komplain pun juga nggak bisa moro-moro langsung salahnya kita nih kayak gitu, nggak bisa juga sih kayak gitu. Biasanya kan kita juga ada checklist juga kan, jadi sebelum kita memang benar-benar mengerjakan orderan itu, kita asisikan dulu kan ke customer kayak gitu. Bener sih, memang prosedurnya kayak gitu ya. Ya tapi kalau misalkan teman-teman nih ya menemukan pelayanan customer service-nya kita yang misalkan udah desain nih, terus habis itu belum di ACC kan, dan langsung tercetak, nanti kalian bisa langsung hubungi nomor pengaduan ya guys ya. Gak apa-apa, itu soalnya kita juga sebagai perbaikan kita. Meminimalisir ya, meminimalisir adanya kesalahan gitu. Oke, Mbak Rifa. Udahlah, kita buka sesi pertanyaan aja nih. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Tapi ini udah ada ya, disematkan. Kak, bagaimana nih, Mbak, ada pertanyaan Kak, bagaimana kalau calon customer bilang mahal? Bilang mahal, terus jelasinnya gimana? Oke. Satu, kalau customer bilang mahal, mungkin yang kita tawarkan harga per 1 piece. Nah, jadi kita di sini juga sudah ada program, maksudnya cetak di atas 10 piece aja harganya udah beda.
di angka 10 terus naik ke 11 itu udah beda kayak gitu. Jadi kita tawarkan kalau satu piece sekian memang mahal, tapi kakak kalau cetak 11 atau bahkan lebih dari 50 harganya bakalan beda kayak gitu. Satu, terus dua juga pelayanan memang harus benar-benar ramah sih. Biasanya orang juga cari pelayanan kayak gitu. Sekalipun harga murah kalau pelayanannya nggak mendukung juga bakalan pasti cari yang mahal tapi pelayanannya oke kayak gitu. Satu, terus juga harga mahal dilihat juga kualitasnya kayak gitu. Benar, kualitas harga segitu tapi kualitasnya bagus, siapa sih yang nggak mau kayak gitu kan. Iya sih, benar sih. Jadi ini ya Mbak ya, apa sih namanya tadi tuh, bagaimana kalau calon customer bilang mahal. Nah, mahal tuh relatif ya kakak-kakak ya, maksudnya tuh dari segi pelayanan mungkin, terus habis itu apa sih kayak reward apa sih yang bakalan kakak dapetin dari harga segitu ya. Pertama yaitu hasil cetakan, hasil cetakan, kualitas ya. Terus habis itu juga pelayanan. Terus habis itu apa lagi Mbak? Yang satu tadi? Promo sih, maksudnya cetak lebih banyak pasti lebih murah, harganya nggak segitu kayak gitu. Oke, promo. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi nggak semua cetakan tuh mahal. Tapi meskipun ya kakak-kakak bilang atau di luar sana ada yang lebih murah, ya mungkin ada salah satu dari mereka nggak ada nih kayak pelayanan seperti ini gitu ya kan, disambut dengan senyum salam ya kan. Tapi nggak yang gini ya Mbak ya, sama datang di Surabaya 45 dia bisa dibantu, nggak sampai kayak gitu ya Mbak. OTW, insya Allah OTW. Nah, sepertinya OTW sih. OTW ya, OTW. Ada yang bisa kami bantu kan? Nanti pasti insya Allah kayak gitu, insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau rame banget kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya customer biasanya datangnya itu barengan. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita yang mana langsung. Jadi kayaknya kalau kayak gitu lebih khusus sih, maksudnya lebih memang benar-benar jadi customer service kayak gitu. Nah benar, kalau misalnya cuman CS-nya satu, nggak mungkin sih, maksudnya nggak mungkin sampai sedetail itu senyum salam sapanya kayak gitu. Jadi customer juga biasanya buru-buru semua yang datang, maksudnya Mbak saya mau cetak ini lah, tiba-tiba langsung ke desainer gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak bisa yang terlalu detail kayak apa minimarket sebelah. Minimarket sebelah. Iya ya sih, tapi bukan minimarket sebelah nih sih. Minimarket sebelah nih terkadang ya selamat datang gitu aja, kadang ya emang rada cuek gitu sih Mbak, tapi ya nggak apa-apa, kita butuh ya, meskipun secuek-cuek itu kita butuh. Ada lagi nih Mbak, tips agar customer jadi pesan dari sekedar chat WA. Gimana tuh Mbak? Gimana ya? Tips agar customer jadi pesan dari sekedar chat WA. Padahal iya sih, ya kebayang sih, maksudnya stiker yang anti air tuh kayak apa sih Kak? Ininya teksturnya gitu ya. Terus habis itu hasil cetaknya yang seperti apa? Biasanya sih ada yang minta kayak gitu sih Mbak. Ya, ada yang kayak gitu ya. Ada yang minta contoh kayak maksudnya bedanya apa sih Mbak kayak bontak sama vinil. Sekalipun mau dijelasin kalau bontak itu yang biasa, maksudnya nggak tahan air, gampang sobek, bahannya kertas. Kalau yang vinil bahannya dari plastik, tahan air. Pasti contohnya ada nggak Mbak kayak gitu kan? Sekalipun kita mau foto kan, di foto nih kelihatan, pasti sama-sama nggak kelihatan kan, kecuali kita memang ada di store, jadi kita langsung pegang bontak, antara bontak sama vinil kayak kertasnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya dari chat WA tuh Mbak, gimana sih agar customer tuh bisa jadi pesan gitu? Jadi kita harus tahu di awal sih, misalnya customernya mau ditaruh di mana. Kalau di botol yang mau ditaruh di kulkas kayak gitu, kita saranin untuk yang tahan air kayak gitu sih, pakai stiker vinil daripada stiker bontak kayak gitu. Kalau memang medianya di kotak atau di kemasan, bisa kita arahkan juga di bontaknya aja, jadi nggak perlu yang sampai tahan air kayak gitu sih. Jadi kita harus tahu medianya apa dulu, mau ditaruh di mana dulu, jadi kita bisa kasih solusi mending pakai yang ini aja Kak kayak gitu. Oke gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di pemesanan lewat WA itu kita harus tahu apa ya, medianya apa gitu bener. Kan. Terus yang paling cocok nih apa gitu. Kadang ada nggak sih Mbak udah order nih misalkan kayak stiker yang apa tuh namanya, tahan air. Terus habis itu orangnya komplain, Kak ini katanya stikernya tahan air tapi kok ini gini gitu. Ada nggak Mbak kayak gitu? Apa ya? Selama Mbak Rifa
meng-CS gitu, men-CS. Nggak ada sih. Misalnya kalau memang dia minta yang tahan air, mau ditaruh di kulkas pun kena air pun nggak bakalan ini kan, nggak bakalan sobek. Mungkin cuman kalau lama-lama cetakan tuh luntur kan, apa namanya, tintanya. Kalau terlalu lama itu sih. Oke. Ada yang mau tanya, Kak, tanya ya, Kak, tanya apa? Bisa langsung tulis komentar ya, Kakak, nggak perlu tunggu jawaban. Allah. Ini teman-teman mungkin yang lagi nonton ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya, guys ya. Ada di kolom. Oh, ada di kolom komen. Pertanyaan. Oke. Kak, gimana nanggepin customer yang banding-bandingin produk kita? Misal toko X lebih X gitu ya. Misal toko X sih kok lebih ini ya daripada ini gitu, daripada kita gitu. Gimana Mbak menanggapinya? Yang dibandingin apa dulu? Kayak gitu. Misal dari harga. Okay. Kebiasaan sih kita menerimanya harga. Ya. Harga. Biasanya kalau kita dibandingkan memang selalu di harga sih. Kenapa? Maksudnya lebih murah si A daripada kita kayak gitu. Cari tahu dulu dong. Maksudnya kayak gini. Dia murah, maksudnya murah. Bisa dipotong nggak kayak gitu? Oh, dipotong gimana maksudnya? Maksudnya misal stiker nih, harganya di A, percetakan A murah banget, tapi bisa dipotong apa enggak kayak gitu? Oh, gitu. Terus? Biasanya kalau harga murah, percetakan nggak mungkin nerima potong kayak gitu. Udah survei Mbak? Aku sih belum sih. Kalau aku sih belum survei. Sudah. Udah survei. Ada percetakan yang kayak gitu, ada. Maksudnya memang harga segitu memang benar-benar nggak ada potong kayak gitu. Sekalipun mau cetak berapa, entah itu 100 atau 200 ditunggu monggo, tapi nggak ada potong kayak gitu kan. Kalau di Surabaya 45, semua cetakan mau dipotong monggo kayak gitu. Jadi mungkin perbandingannya di situ. Sama dengan juga ini kualitas yang dipakai kayak apa. Harga murah, dilihat dulu kualitasnya seperti apa. Maksudnya stikernya seperti apa. Terus kalau bannernya bahannya ketebalannya berapa kayak gitu sih. Sama juga pelayanan sih. Balik lagi ke pelayanan kayak gitu. Harga murah tapi kalau mungkin pelayanannya kurang oke nih, bisa jadi lebih milih kayak meskipun mahal nggak apa-apa deh gitu ya. Meskipun mahal kayaknya lebih enak di sini deh gitu kan. Maksudnya pelayanannya oke kayak gitu. Oke, jadi itu ya Kakak ya jawabannya gimana cara nanggepinnya. Itu kita memberikan apa ya? Bukan kelebihan ya. Menunjukkan ya sih Mbak? Kita menunjukkan kualitas kita ya. Kualitasnya juga. Kita juga bisa harga murah kok, tapi maksudnya di atas jumlah yang sekian yang sudah ditentukan. Ada SK-nya ya. Benar. Cara dan ketentuannya. Bisa kok di sini murah, tapi ada SK-nya teman-teman. Ada SK-nya. Coba ada yang tanya nih, apakah memang ada bahasa yang bisa menarik customer atau ada aura tertentu ya Kak? Ini aku bingung nih. Apakah memang ada bahasa yang bisa? Atau kalimat mungkin ya Mbak ya, yang dimaksud kakaknya ini kalimat yang bisa ngebuat orang tuh jadi pesan gitu ke kita. Jangan sampai kita biasanya kalau di online ya biasanya jangan sampai kita maksudnya udah dijelaskan jadi order enggak Kak kayak gitu. Jadi jangan sampai ada pilihan iya atau tidak. Kalau bisa iya aja kayak gitu. Langsung gimana tuh contoh kalimatnya Mbak? Misalkan ya bagaimana Kak kayak gitu kan, jadi pesan yang ukuran berapa nih, jadi pesan stiker yang biasa atau yang tahan air kayak gitu. Jangan gimana Kak, jadi pesan atau enggak kayak gitu. Pasti customer kalau dikasih pilihan iya atau tidak, ya jawabannya antara iya atau tidak kayak gitu kan. Kalau dikasih pilihan kayak misalnya jadi order stiker jadi yang mana kayak gitu, ukuran berapa gitu. Jadi kan customer juga bisa mikir, oh kayaknya pelayanannya bagus kayak gitu kan. Jadi oh ya deh pilih yang stiker yang ini aja kayak gitu. Jangan ditanyakan iya atau tidak gitu. Jangan sampai ada kata-kata tidak gitu. Iya ya, jadi kayak ngemancing customer itu untuk berkata tidak gitu ya kan. Iya, benar. Oke, gitu ya Kakak ya. Aura, kalau tentang aura nih Mbak, atau ada aura tertentu ya Kak. Terus kita maksudnya auranya tuh gimana maksudnya?
Kalau dari WA ya Mbak ya. Kalau dari WA kan nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan tuh. awalnya. Oh, Tapi benar. dari bahasa Dari chatnya bahasa biasa. kelihatan nggak sih ya Mbak ya? Kelihatan ya pastinya ya. Biasanya kelihatan sih. Jadi kita memang benar-benar harus menguasai chat itu sih kayak gitu kan. Jadi jangan sampai nunggu customer nanya terus gitu. Maksudnya, Kak kalau stiker berapa? 6.000. Kak kalau ini segini gitu. Jangan gitu aja. Jadi kita jelaskan aja kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh kita yang Kita, tanya ya. benar. Kita yang tanya, bukan Uh-uh. customer terus yang tanya-tanya Iya, ke kita gitu ya. Jadi kan harus benar-benar kita yang mengendalikan chat itu kayak gitu. Gitu. Auranya kalau misalnya dari online tuh kayak gitu ya. Aura dari Aura. tulisan ya, bukan aura dari wajah. Karena kalau di online nggak kelihatan teman-teman, nggak kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan aura positif sih, aura positif. Itu bisa dilihat dari chat, mungkin dari bahasa kita menjelaskan gitu ya Mbak ya. Kalau Ya, misalkan offline, gimana Mbak? Offline. Offline. Yang pertama memang auranya senyum dong. Ya tapi kan kadang nih Mbak Rifa tuh biasa mut-mutan gak sih Mbak? Iya Sebenarnya sih. gini ya. Apa lagi hari ini tuh lagi capek banget gitu ya. Belum ada masalah di rumah gitu Iya, kan. masalah di rumah. Benar-benar. Apalagi masuk siang ya, masuk kadang siang. kebawa kan, ya, Itu gimana Mbak cara mengendalikan emosi diri sendiri agar auranya tuh terpancar, wah Mbak ini memang ramah ya gitu tuh. Apa ya? Profesional aja sih, maksudnya inget nih, maksudnya kita udah di suasana kerja, maksudnya kita udah masuk kantor, jadi masalah yang di belakang-belakang kita ini dikesampingkan dulu kayak gitu. Mungkin jadi takutnya ketemu sama customer yang juga bawa masalah dari rumahnya kayak gitu kan. Iya sih. Biasanya ada sih yang kayak gitu kan, jadi emosi dari rumahnya ke percetakan, pelayanannya juga gak ramah, wih itu udah kayaknya tambah emosinya tambah ini kan. Tambah gede gitu ya. Jadi kita ya kesampingkan masalah yang di belakang dulu sih kalau udah masuk kantor. Jadi ya sebisa mungkin kita memang benar-benar harus fokus bisa ya. fokus. Ya udah senyum di depan customer kayak gitu, benar-benar ramah kayak gitu sih. Berarti kita mempunyai dua muka ya. Maksudnya dua muka ini di rumah kita lagi sepaneng, terus habis itu di kantor kita bisa senyum-senyum benar gitu ya. benar. Untuk apa? Ya untuk customer pastinya Iya, benar. gitu. Oh, ya Allah, jadi CS itu ternyata sedep-sedep mantep gitu ya Mbak ya. Tantangannya tuh banyak gitu. Iya, Lucy benar. juga pernah jadi customer service. Mungkin teman-teman pernah ketemu di beberapa cabang, ya. Beberapa cabang ya. Mencelah sini, mencelah sana. Alhamdulillah banyak ketemu customer yang baik-baik gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, Rizky Wahyu Hidayat. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama kakak. Jawabannya sudah membantu ya. Oke, Mas, ada yang ditanyakan? Gimana cara handle customer tuh yang buru-buru, baik dari chat atau offline gitu, kayak Mbak gitu. Oke, nggak kedengeran ya pastinya ya teman-teman. Nah, jadi ini diulang nih sama saya. Jadi bagaimana cara menghandle customer yang buru-buru, entah itu dari offline ataupun online, Mbak. Biasanya kan ada customer, Mbak saya mau cetak ini, tapi ini nanti dipakainya tuh kalau bisa segera ya Mbak ya, diselesaikan segera ya Mbak ya. Padahal antrian kita tuh lagi banyak gitu loh. Gimana cara menghandle-nya gitu Mbak? Kita tawarkan dulu aja sih, maksudnya kayak gini. Filenya udah siap atau masih desain satu. Kalau file udah siap, mungkin kita bisa proses. Kalau memang customernya terburu-buru banget, maksudnya urgent banget harus sekarang juga gitu. Kalau untuk stiker mungkin ya udah kita tawarkan nggak bisa potong. Kalau memang benar-benar antrian lagi banyak. Kalau antriannya itu nggak terlalu banyak, bisa kita dahulukan kayak gitu. Kalau minta potong kayak gitu kan. Kalau memang benar-benar full nih, ya udah kita tawarkan tanpa potong. Jadi berapapun kalau tanpa potong bisa ditunggu kayak gitu. Kalau untuk desain, masih desain nih misalnya. Tapi orangnya minta harus sekarang nih Mbak kayak gitu kan. Iya. Misalnya dari chat tuh. Kalau dari chat kita nggak bisa mendahulukan karena kan customer offline juga ada yang datang kan, maksudnya datang pulang datang lagi kayak gitu kan. Jadi kita tawarkan aja langsung ke kantor kayak gitu. Desainnya bisa ditunggu kayak gitu kan. Jadi kakak bisa ke kantor langsung dan desainnya juga bisa ditunggu, langsung dilihat. Kalau memang fix langsung bisa kita cetak kayak gitu. Tapi perlu dihati-hati juga. Kalau customer terburu-buru biasanya rawan salah kayak gitu. Iya, rawan salah. Biasanya benar.
udah customernya buru-buru, maksudnya udah desain nih begini, disuruh cek sama desainer sudah disuruh cek nih, cek ya kak, lah oke kak, gitu biasanya oke, kita sebagai customer service atau bagian produksi kita harus ngecek ulang kayak gitu, atau bisa diasesikan lagi ke customernya setelah cetak satu dulu misalnya. Jadi harus benar-benar dicek dulu. Biasanya kalau udah terburu-buru rawan salah, entah itu dikit, maksudnya ini nih harusnya ini gitu tuh, biasanya ada di kalimat gitu. Ya biasanya typo, ada ya, typo, padahal udah minta tolong dicek kayak gitu kan. Kita juga ngecek, desainer juga ngecek, semua ngecek, customernya juga ngecek. Nah seharusnya kayak gitu, tapi kan customer biasanya iya udah deh mbak kayak karena gitu, dia gitu karena kan. dia mungkin terburu-buru itu ya mbak ya, terburu-buru juga mungkin dari desainer sama customer service dan produksi juga nggak begitu terlalu detail juga mungkin ya, untuk kata, untuk kayak typo gitu kan, nggak terlalu detail juga mungkin ngeceknya kayak gitu sih. Oke, itu kesalahannya tidak sengaja ya teman-teman ya. Tapi memang nggak bisa ya mbak ya, dihindari kayak orang itu cetak ya, karena mereka tuh disuruh sama atasannya. Nggak tahu kenapa ya, beberapa customer itu ada yang lu sih ngerasa tuh kayak kalau misalkan ini dipakainya sekarang, kenapa sih gak dicetaknya tuh kemarin gitu loh? Kenapa harus buru-buru? Ya mungkin memang prosedur ya dari perusahaan itu yang seperti itu. Memang banyak yang urgent lah mungkin, atau memang nggak terjadwal, tiba-tiba langsung disuruh kayak gitu ya. Atau kalau enggak lupa. Oh iya sih, biasanya lupa. harusnya kemarin nih bikin, ternyata acaranya besok, baru ingat sekarang, sudah buru-buru, biasanya lupa. Ada nggak sih mbak yang mau pesen nih, yang offline ya, mau pesen, mbak saya mau pesen ini, tapi ini saya lagi mau ngejemput anak sekolah, saya tinggal ya mbak, nanti bisa dikabarin. Nah kayak gitu mbak ngejelasinnya di awal tuh gimana? Itu bisa sih, maksudnya kalau seperti itu ditanyain lagi aja, maksudnya mbak customernya mau balik lagi ke kantor atau memang bener-bener kita lanjutkan by WA kayak gitu. Kalau memang mau balik lagi ke kantor, kita bisa antrikan dulu kayak gitu. Maksudnya di desainer yang kosong kita bisa selipkan dulu kayak gitu. Nanti mungkin customernya pas balik kantor udah tinggal ngecek aja kayak gitu kan. Tapi kalau mau lanjut lewat WA mungkin maksudnya di desain tinggal kayak gitu. Dan ikutin prosedurnya ya. Ada antriannya juga kan kalau desain tinggal kayak gitu, bisa dijelaskan juga. Biasanya kalau yang terburu-buru nggak mau, biasanya kalau sudah berlanjut di WA, kok lama ya mbak kayak gitu kan. Soalnya kan di WA juga bukan cuma 1-2 sih, kita juga banyak sih. Iya sih. Benar. Desainer, masing-masing desainer juga sudah ada PR masing-masing kayak gitu. Iya. Ini udah beneran ya, di mana di cabang kampus yang padat sekali ya. Padat banget. Apa sih namanya, pergerakannya gitu ya mbak ya, pemesanannya, orderannya banyak sekali. Memang Lucy pernah di kampus yang rame banget, tapi waktu itu nggak seramai ini sih mbak, karena kan yang di cabang kampus itu kan baru pindah. Mungkin teman-teman customer ini nggak pada nggak tahu gitu loh. Aku disapa nih. Hai mbak Lucy, halo. Ini Sanis, ini saudara aku sendiri ya. Ya kan kamu lagi punya usaha ini Anis ya, Fadila namanya. Itu ada yang mau tanyakan nggak sih dari kamu yang memiliki usaha gitu? Kan lagi ada sih. Ya Allah Mas Bayu lihat. Ada usaha nih, ada yang mau ditanyain nggak sih, apalagi online shop ya? Online shop mungkin dari gimana cara kita menyapa customer gitu ya mbak ya, mungkin gimana cara kita bisa closing orderan gitu, mungkin ada yang mau ditanyain nih. Ini ada lagi mbak dari ayahe_arkan. Siapa tuh? Oh ya, mau tanya kak, dalam kondisi seperti apa ketika jadi CS itu kakaknya ngerasa terdesak melayani customer? Bagi pengalaman dong. Aku gimana ya bacanya ya? Bentar. Mau tanya kak, dalam kondisi seperti apa ketika jadi CS itu kakaknya merasa terdesak melayani customer? Oke gitu mbak. Nadanya, intonasinya. Mau tanya kak, dalam kondisi seperti apa ketika jadi CS itu
kakaknya ngerasa terdesak melayani customer. Berarti intinya Mbak tuh di kondisi yang seperti apa ketika gimana sih? Bingung kan? Iya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa yang Mbak Rifa itu ngerasa terdesak oleh ketika melayani customer? Untuk nggak ada sih, maksudnya kalau melayani customer enggak sih, nggak dalam kondisi terdesak. Memang kan udah tugas CS tuh kayak gitu, nggak terdesak sama sekali sih. Mungkin riwahnya itu kalau udah customer itu datangnya barengan. Datang, jadi bingung tuh, ini yang mana tadi yang datang dulu, maksudnya ini yang mungkin kita nyapanya cuman bisa di depan kita sudah ada customer nih, kita pasti menjelaskan datang lagi, mungkin bisa kita cuman nyapanya bisa, Mas ditunggu dulu ya, kayak gitu kan, Ibu ditunggu dulu ya. Kalau sudah selesai di depan kita satu, mungkin kita bisa lanjut ke customer yang selanjutnya. Mungkin kalau customernya lagi duduk dan nggak ngelihat kalau customer yang di depan udah selesai, mungkin saya sih yang nyamperin kayak gitu kan. Ibu mau cetak apa, ada yang bisa dibantu kayak gitu, mau desain atau maksudnya sudah ada filenya kayak gitu sih. Nggak pernah terdesak sih, jadi maksudnya mau melayani customer nggak pernah terdesak sih kayak gitu. Nggak pernah terdesak kakak jawabannya ya. Jadi kalau misalkan memang ada customer datangnya barengan, ya udah kita harus bisa handling itu ya Mbak ya. Benar, mulai dari nyapa dulu nih. Seenggaknya tuh customer kalau datang disapa dulu. Disapa dulu. Disuruh tunggu dulu. Jangan dibiarin gitu ya Mbak. Benar, jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Itulah kasih perhatian. Tapi awas Mbak, customernya jadi baper ya. Kalau orangnya baperan gitu ya. Wih. Ada lagi nih yang mau ditanyakan mungkin. Duh, ada nih. Bagaimana cara Mbak kan customer service nih. Customer service adalah bagian yang harus bisa memanage ya. Iya, memanage ya. Teman-teman ya. Memanage teman-teman, memanage waktu, memanage enggak keuangan juga sih. Tapi ada lah ya Mbak bagian itu tapi sedikit. Ya, di bagian keuangan. Gimana nih? Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menghandle tim cabangnya yang secara speed kerjanya tuh berbeda-beda? Gimana ya? Gimana Mbak? Padahal nih kita tahu nih, misalkan si A speed kerjanya itu si A ini mampu segini, si B kenapa nggak mampu segini gitu loh. Harusnya kalau misalkan kan harus sama-sama atau kayak gimana gitu. Cara menghadapinya? Kalau saya sih di cabang kampus nih, misal cabang kampus mau menjanjikan orderan, bisa selesai kapan kayak gitu, kita lihat dulu, maksudnya di produksi ini rame atau memang nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Kalau misal rame, jadi kayak CS itu bisa memanage kan, kira-kira jam segini kayaknya nggak selesai deh gitu kan, jadi kita bisa molorin kayak gitu. Jadi saling komunikasi, mungkin bisa tanya dulu ke produksinya, Mas mungkin kalau cetakan segini bisa nggak jam segini kayak gitu. Misal nggak bisa, ya udah kita sampaikan ke customer dulu kayak gitu kan, mau atau tidak jam segini kayak gitu kan. Kalau misal memang dilihat kita sudah nanya, tapi dalam penglihatan kita nih, maksudnya sebenarnya bisa sih jam segini kan, gitu kan. Tapi tim produksinya bilang nggak bisa kayak gitu kan. Kalau saya sih kebanyakan kalau di kampus itu memang cerewet, 1, 2 juga maunya cepet-cepet kan gitu, tapi ya kita juga lihat tim produksinya juga sih. Sekarang kebetulan anak magang juga udah banyak yang keluar, jadi nggak mungkin juga kita ini minta jam segini, ini minta cepet-cepet terus kan, nggak mungkin kayak gitu. Kasihan juga ya produksinya ya. Kasihan juga produksinya. Jadi kalau yang maksudnya kita udah sat-sat, yang di belakang nggak sat-sat gitu, kadang memang emosi ya, gemes gitu loh. Kenapa sih dari tadi gak dicetak-cetak gitu kan? Kadang sih kalau CS kebenaran, kalau saya mungkin kalau ini ditunggu, mungkin produksinya masih sibuk dengan yang lain gitu. Ya udah saya cetak sendiri aja, kalau memang ditunggu tanpa potong, tinggal cetak aja kan, kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu sih kita kasih tahu aja sih ke teman-teman yang lain, maksudnya gak bisanya di apa kayak gitu, perlu bantuan yang mana kayak gitu. Mungkin komunikasi aja sih kayak gitu. Jadi benar-benar kita
tanyain dulu sama teman-teman Kendalanya kendalanya apa, gitu ya. perlu bantuan kah, atau memang yang dibutuhkan apa, kayak gitu, perlu bantuan yang seperti apa, kayak gitu sih. Iya sih ya. Jadi Memang nggak sama kan, maksudnya di satu cabang dengan orang-orang yang berbeda memang speednya nggak akan sama kayak gitu. mungkin nih, kita lebih ke komunikasinya, Komunikasi, mengkomunikasikan dulu ya. benar. Kendalanya ada di mana, terus habis itu apa ya, masalah sama kendala sama aja sih. Apa yang dihadapinya gitu ya kan, kenapa bisa jadi kayak gini gitu. Ya, benar. Speednya berbeda ya, gitu ya kakak ya jawabannya ya kakak. Cara menghandle-nya itu pertama kita harus konfirmasi atau komunikasikan dulu sama tim gitu. Apa sih yang menjadi kendala, nanti dicari Solusinya bareng-bareng. gitu. Benar. Oke, ada lagi nih Mbak yang bertanya, Kak gimana kalau customer ragu-ragu, bilangnya saya pikir-pikir dulu, gimana biar jadi beli? Gimana biar jadi beli? Nah, saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Kalau ada customer yang bilang pikir-pikir dulu, jadi kita langsung tembak aja nih. Maksudnya gini, saya pikir-pikir dulu, entah itu besok atau gimana, kayak gitu kan. Bilang aja, kalau misal kita harganya segini, sekian, sekarang 6.000 kayak gitu ya. Pikir-pikir dulu nih. Ya udah kita bilang aja, bisa jadi besok promonya udah habis kan, kayak gitu. Jadi kayak promo kita bilang udah gak ada, jadi harganya naik tuh kayak gitu. Jadi kan customer bilang, iya kakak kayak gitu kan, ya udah deh order sekarang kayak gitu. Satu ya promonya udah habis, dua mungkin kita stoknya kita bilang habis kayak gitu. Jadi mungkin pikir-pikir dulu kayak gitu. Tapi belum tahu juga kak, mungkin sehari atau 2 hari ke depan stoknya bakalan nipis, stoknya bakalan habis kayak gitu kan. Jadi mungkin jadi customer, nanti kalau stoknya habis aku kan nggak bisa punya ini gitu, nggak bisa beli ini kayak gitu. Tapi jarang nggak sih Mbak kalau misalnya kayak cetakan A3 gitu tuh, paling nggak kemasan ya. Kemasan pasti, kemasan tuh pasti yang besar-besar biasanya kayak gitu. Pikir-pikir dulu entah itu masalah harga atau gimana. Kalau kemasan kayak gitu langsung ya memang gitu ya. bener-bener nggak jamin juga sih sehari 2 hari ke depan bakalan naik kayaknya. Soalnya kan kertas juga ya? Harga kertas juga berubah-ubah tiap hari kayak gitu, naik terus biasanya. Ya kalau cetakan A3 itu masih lah ya, jarang lah ya yang saya pikir-pikir dulu itu jarang. Mungkin lebih ke kayak kemasan, baju ya. Terus merchandise itu ada nggak sih Mbak yang kayak lanyard gitu, lanyard terus habis itu dia tawar-tawar karena mungkin dia punya acara nih, terus habis itu mau cari perbandingan harga dulu gitu. Tapi kan kalau kita memang udah kasih penawaran ya itu memang udah harga spesial gitu ya, itu udah harga spesial gitu. Jadi kalau misalnya pikir-pikir dulu ya bener, pikir-pikir dulu sih dapat harga segitu hari ini atau gak dapat besoknya gitu ya. Betul. Jadi pikir-pikir dulu tuh langsung sehari itu juga ya Kak, ya Mbak ya. Oke, begitu kakak jawabannya ya. Ragu-ragu ya sih, aku pernah sih kayak mau order terus habis itu ragu karena mungkin karena harganya ya. Tapi dipikir lagi, tapi harga ini tuh hari ini besok nggak ada lagi gitu kan. Akhirnya ya udah deh, ayo deh beli gitu kan. Akhirnya ya udahlah kebeli gitu. Ada lagi nih Mbak yang nanyain, hal mendasar apa sih Kak yang menurut Kak Rifa paling menentukan goalnya sebuah order? Kan CS beda tuh dengan sales. Apa ya? Goalnya order. Yang paling mendasar itu biasanya kualitas sih, kayak kualitas. Jadi kita memang benar-benar harus tahu produk kita, produk knowledge kita. Bisa kita jelaskan kayak misal butuh apa, entah itu mau ditaruh di media apa. Jadi produk knowledge kita memang benar-benar harus kita kuasai kayak gitu. Memang harus benar-benar paham antara produk yang ini harusnya di mana, yang seperti ini harusnya digunakannya di mana kayak gitu. Harus benar-benar paham produk knowledge ya kayak gitu. Dan juga memang kalau mau goal ordernya ya udah biasanya di masalah pelayanan, lagi-lagi pelayanan. Juga biasanya tadi itu membandingkan harga kan. Jadi kita juga bisa kasih pilihan kan, misalnya udah cetak 10, kita taruhin aja, pas nyampe di kasir kita tawarin gak sekalian 11 kayak gitu kan. Maksudnya kalau 11
harganya segini loh Pak, beda lagi. Jauh ya Mbak. Iya, ya udah. Akhirnya order 11 kayak gitu kan, daripada 10 nanggung. Iya sih. Cuma nambah 1 aja tapi harganya udah beda jauh kayak gitu. Tuh, lebih ke ini ya, ke pelayanan. Habis itu bedanya ya. Oh. Yang mendasar, hal yang mendasar tuh lebih ke pelayanan sama apa Mbak tadi? Harga sih, Produk. perbandingan harga. Iya, produk knowledge-nya itu memang harus benar-benar kita kuasai. Jadi customer nanya, kita juga agak bingung gitu loh, apa yang harusnya customer bawa masalah ini, solusi apa yang harus kita kasih kayak gitu. Oke, begitu ya Kakak ya jawabannya. Hal mendasar apa sih yang menurut Kak Rifa paling menentukan goalnya? Yaitu pelayanan ya, pertama pelayanan. Karena misal ini mumpung ada Mas Ali ya di sini di balik layar, beliau ini mantan sales ya Mas ya, mantan sales marketing. Nah, itu emang beda nggak sih Mas? Ya gak apa-apa ya, ini ngobrol nanti aku yang ngomong ke pemirsa gitu ya, meskipun gak ada orangnya. Beda nggak sih? Ya hampir ini ya, hampir sama. Kita tuh menekankan lebih ke apa ya, jadi order sekarang. Kalau misalkan repeat ordernya tuh tidak terlalu lah, yang penting order hari itu. Order gitu. Kalau ya kan bisa repeat kan, karena dia layanannya emang benar-benar. Oke, pelayanan ya, pelayanan tuh antara bedanya CS sama sales tuh beda. Kalau menurut dari apa yang Lucy dengar, itu kalau sales itu apa yang lagi di order saat ini ya. Kalau misalkan CS itu bisa repeat gitu ya kan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk sales itu bisa juga repeat. Tapi jarang ya Mas ya yang kayak gitu. Jarang pastinya ya untuk yang sales. Mungkin kalau sales, bedanya sales sama CS mungkin kalau sales itu lebih menjual ya, lebih ke target menjual gitu loh. Jadi kan memang harus benar-benar kamu beli gitu loh. Customer harus benar-benar beli gitu, tanpa maksudnya harus ada pelayanan, harus enggak kayak gitu juga sih kalau sales biasanya. Memang targetnya harus menjual kayak gitu. Targetnya harus menjual. Oke, kalau misalkan dari CS tuh ya pelayanan juga gitu ya. Ada yang lagi yang mau ditanya ini? Bentar. Wah, ini kayaknya Mbak Rifa ini lagi dipanggil nih sama anak-anaknya ini ya. Bu, ayo bantu Bu, bantu potong. Semangat ya anak-anaknya Mbak Rifa, anak-anak cabang ya. Semangat, 700 loh. 700 loh. Ada lagi ya mau tanya teman-teman. Oh ya. Masya Allah, udah 1 jam ya ternyata. Iya. Wah. Nggak kerasa ya. Waktu begitu cepat. Udah jam 11. Ini oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang apa ya kira-kira ya. Kita tuh bakalan ngebahas tentang dari komunitas hingga mengkurasi event. Dan siapa bintang tamunya? Tetap stay tune ya. Maksudnya tetap pantengin IG Surabaya 45. Nanti kita bakalan terus-terusan kasih informasi siapa sih narasumbernya gitu, atau bisa lihat di feed-nya kita. Gimana nih? Apa tuh? Kak, buat undangan akrilik. Bisa nggak Kak? Gue mau dijawab Mbak Bisa nggak sih? Akrilik. Undangan akrilik yang seperti apa dulu? Maksudnya banyak sih, tapi aku lihat di TikTok tuh ada aja yang pakai tinta itu biasanya. Tinta kayak putih doang gitu loh Mbak. Tapi Kalau stiker bisa ya. Kalau yang akriliknya maksudnya di tengah kan, maksudnya bukan akrilik yang ditulis diukir kan? Kalau kayak gitu kita bisa Kak. Info pemesanan bisa langsung hubungin nomor WA center kami ya, langsung. Terus habis itu bisa, atau mau tanya-tanya bisa lah lewat WA, bisa DM bisa. Oke. Info pemesanan bisa langsung hubungi CS kami gitu ya. Ada lagi? Punya aku barusan udah keluar, jadi nggak anu. Ada quotes Mbak Rifa. Oh ya, quotes. Dari apa yang tadi udah kita bahas, ada quotes gak sih? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada.
Ya, quotes-nya adalah yaitu sabar menghadapi customer. Sabar menghadapi customer. Benar. Harus ramah ya kan. Itu bukan quotes guys, itu bukan quotes ya, bukan quotes. Harus ramah. Memang harus ya. Murah senyum gitu Memang ya. tugasnya itu. Memang tugasnya. Benar. Oh, satu lagi nah. Satu lagi nih, nambah ya beberapa menit ya Bu ya. Satu lagi Kak, gimana tipsnya agar kerasan jadi CS? Udah 4 tahun, Gimana Mbak, kok bisa kerasan jadi CS? Gimana ya? Bener kata Mbak ya, pas live kemarin sih, live minggu kemarin kan, maksudnya pasti kita juga ada rasa bosannya. Ya gitu pasti, kan. bosan ada. Rasa bosan ada. Kemarin kita bosan nih, tapi kita mampu lewatin gitu kan. Jadi ada motivasi, maksudnya kita balik lagi, kata Mbak Aya itu apa? Alasannya kan? Alasannya. Jadi alasan kita tetap bertahan itu apa? Kayak gitu. Alasannya mungkin di belakang kita masih ada keluarga, saya juga masih ada anak, kayak gitu kan. Bosannya pasti ada sih beberapa kali, apalagi sudah bad mood. Wih, malas banget rasanya, kayak mau kerja itu capek kayak gitu kan. Tapi kan sehari itu aja kita bisa lewatin, beberapa hari lagi juga kita bisa lewatin kayak gitu kan. Sama kayak Mbak Iya sih, kita maksudnya saya dengar juga, ya udah kembali lagi pada alasan kenapa kita tetap bertahan di sini kayak gitu. Tuh, kembali kepada alasan. Bener. Ya. Jadi Mbak Rifa itu bertahan selama 4 tahun ini yaitu alasannya ya, karena alasan, kembali ke alasan. Tujuannya apa gitu ya. Bener. Gitu. Oke.